disciples transforming lives. Saudara, jadi mencari orang lain itu bukanlah jalan keluar. Singkirkan pikiran bahwa karena pasanganku tidak dapat memenuhi ekspektasiku berarti jawabannya ada orang lain. Itu harus dihapus dari pikiran kita. Karena begitu ada pikiran itu, hati kita sudah mendua sebenarnya sebelum ketemu dengan orang siapapun. Kita sudah buka pintu, tutup pintu itu hari ini. Amin. Nah, saya mulai dengan sebuah cerita. Ya, kita tahu cerita di mana-mana. Kalau saya lihat handphone saya, di Facebook, di TikTok, di Instagram, di mana-mana lah saya lihat itu temanya selalu tentang seputar perselingkuhan gitu ya. Nah, suatu hari ada sebuah cerita, ada seorang pria curiga istrinya ini selingkuh. Dia curiga istriku ini kayaknya kok punya affair gitu ya. Suatu kali dia berpikir, oke, aku hari ini akan pulang lebih cepat, aku akan segera datang ke apartemenku dan aku ingin menangkap basah gitu ya. Karena dia sudah curiga, dia sudah berkali-kali dia sudah curiga. Akhirnya dia cepetan pulang kan dari kantor, aku mau pulang lebih awal, kasih surprise karena nggak biasa-biasanya dia biasanya pulang jam 8 malam, dia pulang jam 4 sore. Sampai di apartemen, tiba-tiba dia mencium bau minuman keras, bau rokok, dia tambah curiga gitu kan. Karena udah curiga sekian lama tambah marah gitu. Terus dia langsung menggeledah apartemennya, dia cari mana ini orangnya gitu kan. Gak ada di ruangan sini, gak ada di ruangan situ, gak ada di ruangan mana-mana, gak ada. Terus dia melongok ke jendela gitu ya. Di jendela dia lihat ada cowok mau masuk mobil sport, mau masuk mobil keren. Dia langsung tambah marah. Pasti orang ini gitu ya, karena kok kebetulan banget orang ini tuh baru mau masuk mobil. Karena saking marahnya, dia lari, dia ambil itu kulkas gitu ya. Orang kalau marah itu kan tiba-tiba kuat ya kan. Dia ambil tuh kulkas, terus dia lempar lewat jendela. Gitu ya. Nah, sayangnya waktu dia lempar lewat jendela, kabelnya nyangkut di dia. Dia ikut jatuh, menimpa mobil yang tadi ditunggangi saat dimasuki oleh si pria tadi yang dia curigai. Ya, itu scene pertama. Kemudian masuklah ke adegan berikutnya. Tiba-tiba mereka sudah di depan pintu surga. Gitu ya, meninggallah ceritanya gitu ya. Terus malaikat yang ada di pintu surga itu tanya sama orang ini gitu. Loh, kenapa kamu kok ada di sini? Apa yang membuat aku bisa membolehkan kamu masuk ke surga? Terus si suami ini bilang, aduh masih marah, masih emosi. Aku ini sayang sama istriku, aku ini cuma ingin mempertahankan pernikahanku. Aku nggak tahu, aku menyesal dengan apa yang aku lakukan, tapi aku tahu-tahu sudah di sini, tapi tujuanku itu aku ingin menyelamatkan pernikahanku gitu. Terus malaikat ini berkata, oke, aku mengerti. Terus malaikat ini tanya ke orang yang kedua, loh terus kalau kamu kenapa kok ada di sini? Apa yang membuat aku membolehkanmu masuk ke surga? Terus orang kedua ini, pria kedua bilang gini, loh aku juga nggak tahu ada di sini kenapa. Aku tadi itu naik mobil, terus aku berhenti sebentar, cuma mau ngambil barang, terus masuk ke mobil, tahu-tahu yang aku ingat kepalaku sakit dan aku sudah ada di sini gitu ya. Oh gitu, terus malaikat itu datang ternyata ada pria yang ketiga. Malaikat tanya, terus kamu tadi ngapain di dalam kulkas gitu ya. Ternyata ada orang di dalam kulkas gitu kan. Nah saudara, perzinahan itu bukanlah sekedar seks di luar nikah dan sebagainya. Di sana sini kita lihat entah dari film, entah dari mungkin teman kita atau mungkin orang yang kita kenal, entah dia itu melakukan atau menjadi korbannya gitu ya. Tapi perzinahan itu seolah-olah sebagai sesuatu yang hari ini tuh dianggap sebagai sesuatu yang saya nggak mau bilang itu normal, tapi itu sesuatu yang ada di sekeliling kita. Nah dan itu levelnya bisa dari casually chatting sampai paket lengkap gitu ya. Nah dari media, dari dulu, dari saya masih muda sampai hari ini itu kayaknya topik yang tidak pernah ketinggalan zaman untuk selalu diangkat. Dan hari-hari ini saya lihat berbagai film dari berbagai mancanegara juga gitu ya, juga mengangkat topik ini. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 sampai 29. Dikatakan seperti ini, dapatkah orang membawa api
dalam gelembung baju dan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Saudara, perselingkuhan itu seperti orang main api. Makanya hari ini saya kasih judul khotbah saya, Forever Yours. Selama-lamanya aku akan menjadi hanya milikmu satu-satunya. Bagaimana, apakah mungkin sebuah pernikahan itu menjadi seperti itu? Saya percaya itu sangat mungkin. Ya, Amsal 6 ayat yang ke-32, siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Tidak ada yang namanya pernikahan itu sempurna. Karena apa? Karena pernikahan itu adalah bersatunya dua orang yang sama-sama tidak sempurna. Salah satu sempurna aja, tetap gak sempurna karena salah satunya tidak sempurna. Nah, pernikahan yang bahagia itu bukan tentang seberapa kita itu sama di dalam pemikiran atau di dalam kesukaan dan sebagainya. Ada masa-masanya memang di dalam hubungan suami istri, ada masa-masanya tuh kita gak bisa eye to eye karena lagi apa? Lagi marahan gitu kan. Tidur aja sana madep sini, situ madep situ gitu kan. Ngomong gak bisa ngomong eye to eye. Tapi dalam kondisi kayak gitu pun, seperti itu pun kita tetap harus belajar bisa hand in hand. Kenapa? Karena kita harus satu tujuan walaupun kita mungkin tidak punya banyak kesamaan bagi suami istri. Nah, 4 kalimat yang menyelamatkan hubungan. Ketika kita ini sedang mengalami konflik, sedang mengalami masa-masa sulit, saudara bisa latih perkataan ini gitu ya. Yang pertama, saya salah, berani mengakui kesalahan. Yang kedua, saya minta maaf. Kapan terakhir Anda tahu Anda salah dan Anda berani minta maaf kepada pasangan Anda? Apakah itu mungkin 10 tahun yang lalu waktu Anda pacaran? Apalagi kalimat maafkan saya, forgive me. Dan yang terakhir, help me, I need help gitu ya. Jadi bukan sekedar I love you itu sesuatu yang kita perlu latih juga. Tapi ini kata-kata yang kadang sulit keluar nih dari mulut kita. Tapi kalimat-kalimat ini juga akan bisa menyelamatkan hubungan Anda ketika Anda berani mengungkapkannya. Ada seorang profesor, dia membuat sebuah seminar. Seminarnya judulnya bagaimana membuat seorang wanita memperlakukan Anda sebagai seorang raja. Wah, yang datang pasti apa? Suami-suami ya kan. Banyak pria-pria datang. Waktu seminar ini diadakan, profesor itu menjawab, berkata bahwa sebenarnya jawabannya mudah. Kalau kamu ingin diperlakukan seperti seorang raja, maka perlakukanlah istrimu sebagai seorang ratu. Jadi bagaimana kita itu memperlakukan orang lain itu juga akan kembali ke kita. Nah, bagaimana kita ini bisa menjaga pernikahan kita dan kita ini bisa menjadi selama-lamanya, forever yours gitu, milikmu seutuhnya. Bagi Anda yang hari ini masih single, saya mendengar ada beberapa cerita gitu ya, bahwa situasi yang kita lihat hari-hari ini lewat media dan sebagainya itu membuat banyak orang single itu takut menikah. Membuat orang itu merasa bahwa pernikahan itu sesuatu yang mengerikan gitu ya. Kenapa? Karena yang seringkali digambarkan di dalam media adalah keluarga yang memulai dengan benar, ke keluarga yang ideal gitu ya, seolah-olah sempurna. Entah kenapa tiba-tiba kepleset gitu salah satu. Entah si wanita atau yang pria. Loh kok bisa, padahal kan semuanya indah pada awalnya. Dan itu membuat banyak para single berpikir, apakah aku juga akan mengalaminya? Kenapa itu diangkat seolah-olah itu menjadi sesuatu yang memang banyak terjadi di sana sini. Nah, tapi saya percaya kalau Anda hari ini ada di gereja Tuhan, saya percaya Tuhanlah yang menciptakan pernikahan dan Tuhan itu punya manual booknya. Kalau kita itu tinggal di dalam Tuhan dan kita menghidupi apa yang Tuhan katakan, sangat besar pengharapan Anda punya pernikahan yang sampai akhir hayat. Katakan amin. Apa yang kita bisa lakukan untuk kita menjaga pernikahan kita? Yang pertama, punyalah prioritas yang benar. Ya, right priority ini bukan tentang Tuhan, keluarga, pekerjaan, bukan. Tapi di dalam keluarga kita,
Setelah Tuhan, pasangan itu haruslah yang nomor satu, gitu ya, setelah Tuhan. Salah satu membuat pasangan merasa dihargai adalah ketika pasangan kita tahu bahwa kita adalah orang yang menjadi prioritas di dalam kehidupannya, ya. Wanita tidak suka bersaing dengan hobi suami, dengan pekerjaan suami, dengan mau barang, ya. Mungkin ada orang-orang itu yang sayang sama mobilnya sampai istrinya merasa suamiku lebih sayang mobilnya daripada sayang sama aku. Gitu ya, mobilnya keserempet aja, marahnya atau perlakuannya sama mobilnya demikian rupa, istrinya jatuh dibiarin misalnya gitu ya. Jadi istrinya merasa ini barang gitu ya, nggak bernafas tapi lebih dicintai. Nah itu sudah nggak benar prioritasnya. Demikian juga sebaliknya, pria tidak suka bersaing dengan anak bahkan dengan teman ya. Kalau cewek suka pergi sama teman, shopping dan sebagainya, pria juga tidak suka bersaing. Kita harus bisa memberikan pesan, memberikan perlakuan bahwa pasanganku ini adalah nomor satu setelah Tuhan di atas yang lain-lainnya di dalam kehidupanku. Tidak berarti nggak boleh punya hobi gitu ya, nggak boleh punya pekerjaan, bukan. Kita harus bekerja, hobi ya boleh aja. Tapi ketika ada waktu-waktu tertentu pasangan kita itu membutuhkan kita, gitu ya, maka kita harus tahu mana yang kita harus prioritaskan. Di dalam kehidupan saya juga dengan suami, ada masa-masanya saya bekerja sampai kadang lupa waktu gitu ya, pulang malam-malam. Suami saya telepon, Lena ini sudah malam loh, anak-anak belum ketemu kamu sepanjang hari. Atau misalnya kamu selama ini bekerjanya terlalu over. Saya diingatkan, demikian juga sebaliknya. Misalnya Pastor Fuji pergi terus setiap minggu, misalnya ke khotbah di mana, pergi sama yang lainnya gitu ya, maksudnya sama jemaat atau siapa dan sering meninggalkan rumah. Saya juga akan sampaikan, kayaknya jadwalnya ini sudah terlalu sering keluar. Nah, saudara, kalau suami atau istri kita ini mulai mengingatkan, jangan marah. Itu kayak alarm, ya, itu kayak sebuah alarm yang bunyi supaya kita itu bangun dari sesuatu yang salah. Ya, kalau misalnya Anda telat makan, perut Anda sakit, itu kan alarm ya, berarti kita harus memperbaiki jadwal makan. Kan kita nggak bisa marah sama perut kita, malah kita harus bersyukur, oke berarti perut kita ini menyalakan sebuah alarm, ada sesuatu yang harus dirubah. Nah ketika pasangan kita mengingatkan kita, jangan take it personal, apa sih kamu? Aku ini kan kerja buat keluarga, aku ini kan kerja buat kamu. Bukan nggak boleh bekerja, berarti ada sesuatu yang harus di-manage. Saya juga ketika diingatkan, oh ya saya harus merubah jadwal saya. Pastor Fuji juga sama. Nah segala sesuatu yang tidak pada tempatnya gitu ya, kalau tidak ada pada urutan yang tepat, kepala di atas, tangan di sini, kaki di sini, kalau kebalik-balik masih bisa berfungsi sih, tapi pasti akan timbul masalah. Coba saudara perhatikan kalau misalnya saudara melihat orang lain atau kehidupan Anda pribadi, apakah prioritas Anda sudah benar? Jangan-jangan masalah yang selama ini Anda hadapi itu karena salah satu dari Anda salah prioritas. Nah hari ini kalau Anda tahu bahwa kayaknya saya harus mengatur ulang gitu ya, lakukan. Dan jangan take it personal, karena itu sesuatu yang akan menyelamatkan masa depan Anda. Yang kedua kita belajar tentang selfless. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan, sebentar. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, di ayat yang lain dikatakan kita harus belajar mementingkan orang lain. Kita harus belajar untuk merendahkan diri dan menganggap orang lain lebih penting daripada kita. Nah, sebenarnya masalah utama di dalam sebuah pernikahan itu sebenarnya ini loh. Selfishness, sebuah kepentingan diri sendiri. Ya, saya kasih Anda sebuah gambaran. Salah satu bagian dari selfless untuk menjadi selfless adalah kita tuh harus belajar memanage ekspektasi. Kita semua waktu pacaran,
Ya, hari ini Anda juga yang masih single atau yang juga sedang membangun hubungan, kita semua itu punya namanya impian. Saya kasih Anda sebuah ilustrasi, ada harapan, impian dan desire atau keinginan. Kita semua punya. Nah, begitu kita masuk ke dalam pernikahan gitu ya, impian kita, harapan kita itu tanpa kita sadar seringkali kita tuh serahkan kepada pasangan kita. Nih ya, sekarang tugasmu untuk memenuhi impianku, harapanku, dan keinginanku. Apa aja itu? Saya berharap kita semua pasti punya gambaran. Mimpian kita, harapan kita itu bisa dari apa yang pernah pengalaman kita di masa lalu. Ya, apakah kita menghindari sesuatu atau kita ingin menciptakan sesuatu. Kalau misalnya keluarga yang dari broken home, biasanya orang akan menghindari, pokoknya aku nggak mau kayak papa, aku nggak mau kayak mama, aku harus punya sesuatu yang lain, menghindari sesuatu yang lama yang dia nggak suka. Atau kalau misalnya dari keluarga baik yang menyenangkan gitu ya, dia ingin menciptakan ulang, dia berharap suaminya itu kayak papanya atau istrinya itu kayak mamanya gitu ya. Nah, di situ muncullah yang namanya gambaran, harapan, impian, dambaan. Nanti kalau aku sudah menikah dengan orang ini, nanti istriku itu akan atau suamiku itu akan membantu aku untuk jemur baju gitu misalnya ya, melakukan pekerjaan rumah tangga. Karena apa? Karena orang tuaku juga demikian. Atau melihat di TV sebuah figur, oh keluarga yang ideal itu suami istri sama-sama mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Nanti kalau aku menikah, aku bermimpi punya mobil gitu ya, warna kuning gitu, mobil sedan warna kuning. Oh ini impianku. Makanya aku menikah dengan dia karena aku lihat dia dapat memenuhi impianku. Nanti aku akan gitu ya, punya rumah yang besar, punya rumah yang sepi. Ya oke lah kalau awal-awal masih ngontrak, tapi kira-kira berapa tahun lagi aku akan punya rumah bla 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 gitu ya. Terus apalagi, aku akan punya uang yang banyak gitu. Atau bagaimana kita mengatur keuangan, apakah si pria yang membawa uangnya atau si wanita yang mau. Kita punya 1001 hope, desire, and dreams. Nah setelah kita menikah, kita berikan kepada pasangan kita. Tapi apa yang diterima oleh pasangan kita? Mereka menerimanya sebagai ekspektasi. Parahnya, dua-duanya memberikan box, kamu penuhi harapanku gitu ya. Yang satunya juga kamu juga penuhi harapanku. Nah dan di situ gak lagi sekedar harapan tapi jadi tuntutan, kamu harus kerja, kamu harus bisa belikan aku mobil. Loh kamu ini pulang gak membantu pekerjaan rumah tangga dan sebagainya misalnya gitu ya. Kenapa? Karena punya hope and dreams yang diserahkan kepada pasangannya, dan kalau pasangannya tidak melakukan berarti dia itu berhutang sesuatu terhadap kita. Nah itu kan masalah banyak pernikahan, kenapa? Karena ada harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah akhirnya hubungan yang tadinya enjoyable, sesuatu yang menikmati, tiba-tiba jadi transaksional. Ya kamu kan belum ngerjain pekerjaan rumah tangga, ya bagianku lah sekarang istirahat, ya kamulah yang kerjain gitu ya. Loh minggu lalu kan sudah ke keluargamu, minggu ini ke keluargaku dong, gitu dan sebagainya. Akhirnya hubungan yang tadinya bisa dinikmati akhirnya jadi negotiable gitu ya, jadi serba negosiasi. Dan parahnya kalau di sini orang yang pintar negosiasi itu yang menang. Jadi yang satu suka kalah. Nah kalau sudah seperti itu, saudara di dalam sebuah hubungan, kalau salah satu doang yang menang, itu hubungannya sudah kalah. Dia menang, saudara bisa melihat dari sisi selfishnya. Ini tentang aku, ini harapanku, aku mau seperti ini, pernikahan yang seperti ini, aku mau kamu jadi seperti ini. Nah yang satunya juga sama gitu ya, punya pikiran, punya keinginan yang minta pasangannya isi atau pasangannya lakukan. Nah, sampai di titik tertentu dua-duanya sama-sama capek. Sudah melihat banyak, ini kan kayak pattern ya, sama-sama lelah. Dia nggak bisa memenuhi harapanku. Jadi harapanku, pokoknya aku, kamu itu harus memenuhi
apa yang aku pikirkan gitu ya. Nah, dua-duanya sama-sama capek dan parahnya ketika kita mulai mengambil kesimpulan bahwa pasanganku ini bukanlah orang yang tepat. Pasanganku ini bukanlah orang yang dapat memenuhi hope, dreams, and my desire. Tidak dapat memenuhi ekspektasiku gitu ya. Saudara, pikiran itu membuka pintu bagi iblis masuk. Ketika kita berpikir demikian, kita sebenarnya tanpa sadar kita mulai membuka diri terhadap orang lain yang bukan pasangan kita. Kita mencari, kita berpikir bahwa ada orang loh di luar sana yang dapat memenuhi hope, dreams, and my desire. Kita berpikir seperti itu. Nah, tahu nggak masalahnya? Masalahnya adalah kemanapun kita pergi, ya, di rumah Anda berpikir bahwa di rumah ini nggak memenuhi kebutuhanku, ini nggak memenuhi ekspektasiku, orang ini atau pasanganku ini tidak dapat memenuhi apa yang aku harapkan. Dan Anda berpikir di luar sana akan ada orang yang bisa memenuhi apa yang aku harapkan, aku mimpikan dan sebagainya. Nah, masalahnya kemanapun Anda pergi, Anda akan selalu bawa kotak ini. Ya kan, karena merasa pasangan gak memenuhi, saudara akan bawa kotak ini dan cari orang kan sebenarnya. Cari orang yang Anda bisa limpahin, Anda bisa berikan beban dan keinginan Anda dan sebagainya. Jadi Anda membangun hubungan dengan orang lain, tujuannya apa? Untuk Anda limpahi ekspektasi Anda, gitu kan. Bukan cari supaya Anda bisa mengasihi, bukan memberikan hidup Anda, tapi Anda ingin melimpahkan box ekspektasi itu karena Anda merasa di dalam rumah tidak terpenuhi. Nah, kemudian Anda berpikir ada orang yang bisa memenuhi ekspektasi Anda, ini kayaknya orangnya bisa nih, lebih menarik. Saya beritahu Anda, ketika Anda bertemu dengan seseorang, apalagi Anda baru kenal gitu kan, ya orang itu ya pasti dalam kondisi terbaik lah. Ya kan, ya sama kayak Anda dulu ketemu dengan pasangan Anda. Orang kalau ketemu klien, ketemu teman, ketemu orang, ya pasti dalam kondisi yang baik. Sedangkan istri kita atau suami kita sudah kenal luar dalam. Nah ini dalam kondisi baik dan kita itu bisa salah interpretasi, wah orang ini baik, orang ini nice gitu ya. Dan dia sepertinya bisa memberikan apa yang aku harapkan. Nah kemudian kita berpikir, kita mulai bermain api gitu ya, berusaha membangun hubungan. Jadi daripada bertahan pada dalam hubungan yang rumit, kita berpikir oh ini lebih fresh. Nah masalahnya orang yang Anda temui juga punya box loh saudara. Bukan cuma Anda yang punya box ekspektasi. Orang lain itu juga cari Anda untuk melimpahkan boxnya juga. Lah itu kan namanya mengulang sesuatu yang baru, yang lama, yang gak beres. Anda ulang di hubungan yang baru dan lebih parah. Saudara, jadi mencari orang lain itu bukanlah jalan keluar. Singkirkan pikiran bahwa karena pasanganku tidak dapat memenuhi ekspektasiku berarti jawabannya ada orang lain. Itu harus dihapus dari pikiran kita. Karena begitu ada pikiran itu, hati kita sudah mendua sebenarnya sebelum ketemu dengan orang siapapun. Kita sudah buka pintu, tutup pintu itu hari ini. Amin. Jalan keluarnya adalah kita perlu belajar untuk menjadi selfless. Karena tadi yang saya bicarakan adalah tentang me and me, myself, my need, my expectation, my hope, my desire, my dreams is about me. Pernahkah kita tanya kepada pasangan kita, what is your desire, apa yang kamu harapkan dan sebagainya. Nah, bagi Anda yang masih single dan juga yang sudah menikah, penting bagi Anda untuk tahu sebenarnya apa sih, what is your hopes, what is your desire? Pernah enggak Anda mengkomunikasikan kepada pasangan Anda? Banyak pasangan itu dia enggak tahu apa yang dia mau, tapi dia berharap orang lain tahu lah gimana gitu kan. Dia aja enggak tahu apa yang dia mau, dia berharap orang lain memenuhi apa yang dia mau. Kita masuk ke poin yang ketiga, romance. Ini sesuatu yang kita perlu miliki dan jaga di dalam sebuah pernikahan. Ya, Adam dan Hawa gandengan tangan. Kita tahu mereka adalah pasangan romantis pertama di seluruh di jagat raya kan, dia gandengan tangan. Terus si Hawa itu nanya, samalah kayak para
wanita gitu nanya sama suaminya, Adam, apakah kamu mencintaiku? Terus ada yang jawab, loh ya siapa lagi? Ya soalnya kan semuanya binatang gitu kan. Nah saudara, saya beritahu Anda para pria, ya walaupun gitu ya, yang lainnya itu nggak ada lagi ya, jangan jawab kayak gitulah ya gitu ya. Belajar untuk bisa mengekspresikan cinta. Adam harusnya berkata kepada Hawa, Hawa kamu adalah wanita yang paling cantik. Loh ya kan benar kan? Nggak salah kan? Kamu adalah wanita yang paling cantik yang aku cintai. Nggak peduli yang lain nggak cantik kan, tapi dia ngomong bahwa you are the most beautiful one gitu kan. Nah saudara, kenapa romance ini penting? Nyambung ke yang tadi ya, selfless. Kadang kita tuh nggak tahu kita tuh pengen apa. Terus kita tidak mengkomunikasikan lagi, kita tahu kita tidak mengkomunikasikan. Terus berharap, apalagi nih kalau para wanita, cewek-cewek ya. Kita ini kan suka kode-kodean kan. Ya ngasih kode gitu supaya pasangan kita tahu. Pasangan kita itu menebak kita dan rasanya kalau sudah ditebak itu seneng banget kan. Kita kasih kode-kode. Terus kalau wanita marah coba. Kalau Anda menemukan pasangan Anda cemberut terus tanya gini, kamu kenapa hari ini? Yang wanita biasanya jawab apa? Gak apa-apa. Bener gak? Tapi mukanya masih cemberut gitu kan. Gak apa-apa kok gitu. Terus yang laki karena jawabannya gak apa-apa, ya udah kan gak apa-apa ya kan. Jawabannya kan gak apa-apa. Ada yang salah, ditinggal malah marah yang perempuan. Itu kan yang sering terjadi. Kenapa? Karena cewek itu bilang nggak apa-apa karena pengen dikejar. Ah masa sih nggak apa-apa, ayolah kamu cerita kan gitu kan. Kan cewek itu pengen dikejar. Nah seringkali di dalam pernikahan, karena pria itu kan makhluk apa ya, pencapaian. Jadi seringkali wanita itu dianggap sebagai pencapaiannya. Oke setelah mengejar di dalam pacaran, udah dapet nih, udah merit. Itu sudah kayak dapat trofi, terus ditaruh di lemari pajangan gitu kan, ditinggal di situ, terus dia ngejar karir, ngejar dan sebagainya. No wonder banyak wanita ya berubah karena dulu dia mau karena dia dikejar. Begitu sudah nggak dikejar lagi, sudah coba ditaruh di lemari pajangan, ya dia akan berubah. Nah banyak pria berpikir, kenapa sih istriku ini berubah? Dulu perasaan nggak kayak gitu kok waktu pacaran. Ya karena Anda berhenti mengejarnya. Nah romance itu adalah sesuatu yang Anda perlu ciptakan, katakan ciptakan. Kenapa? Karena tadi dikatakan perselingkuhan itu kan kayak orang main api. Ngapain harus main api di luar? Kenapa enggak menciptakan api di dalam rumah? Api dalam arti api asmara. Sesuatu yang Anda bisa latih sepanjang hari, anytime. Latih kalau saudara lagi di kantor misalnya. Sapa istri kali, saudara tanya, sudah makan belum? Ya kan, bukan cuma waktu pacaran, udah makan belum? Jangan cuma tanya hari ini masak apa gitu kan. Ada makanan enggak di rumah gitu kan, tapi tanya, sudah makan belum? Mau enggak tak saya belikan sesuatu dari luar dan sebagainya. Mungkin small things tapi itu pasti matters bagi para wanita. Nah, para pria mari lakukan kembali. Sekarang para wanita, ya, wanita itu harus tahu bahwa cowok itu nggak sepeka yang kita harapkan. Ya, itu sesuatu yang kita harus terima kenyataan. Bahwa pria itu nggak bisa baca kode, gitu kan. Pria itu adalah makhluk apa adanya. Jadi kita perlu belajar untuk ngomong apa adanya. Sudah lama loh nggak diajak pergi, aku pengen pergi sama kamu, lebih baik kayak gitu. Daripada kamu sudah nggak sayang lagi sama aku ya. Loh, yang pria bingung kan, kenapa, ada apa gitu kan. Ternyata cuma pengen diajak pergi gitu loh. Jadi lebih baik kita ngomong terus terang, ayo pergi, aku pengen pergi berdua sama kamu. Karena sudah lama kita nggak pergi berdua. Nah katakan apa yang apa adanya. Pria dan wanita sama-sama butuh romance. Di Kidung Agung pasal yang ke-7, ayat yang ke-9, 9b sampai ayat yang ke-10, dikatakan, ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tidak putus-putusnya, melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Ini adalah perkataan wanita, pengantin perempuan ini kepada Salomo. Ya, pengantin perempuan ini berkata bahwa kepunyaan kekasihku aku ini kepunyaan kekasihku. Salah satu yang membuat seorang pria itu merasa aman adalah ketika dia tahu bahwa istrinya itu sepenuhnya punya dia. Sehingga pria itu tidak perlu bergumul dengan penolakan. Gitu ya, di dalam sebuah pernikahan.
Seorang pria yang bergumul dengan penolakan itu sesuatu yang dalam di dalam hatinya. Makanya sebagai wanita kita mesti tahu, kita perlu menghargai gairah seorang pria di dalam kehidupan kita. Sehingga pria tidak perlu lagi berpikir 2 kali atau 3 kali gitu ya, untuk mengajak kita melakukan hubungan misalnya dan sebagainya. Sehingga pria tidak perlu bergumul dengan yang namanya penolakan. Kita perlu tahu firman Allah juga mengatakan bahwa di dalam sebuah pernikahan, tubuh istri adalah milik suami dan tubuh suami adalah milik istri. Ada firman Tuhannya. Jadi kita perlu memberikan kasih sayang, affection kepada suami kita. Pujilah suami kita. Saudara bisa baca di Kidung Agung juga. Seorang suami yang diafirmasi. Seorang suami itu mungkin affection-nya atau romance-nya itu bukan kayak wanita, kan beda ya. Tapi kalau suami, kalau kita puji, kalau kita hargai, kita berikan diri kita seutuhnya, itu memberikan rasa aman dan mereka akan merasa sangat dicintai. Karena sebenarnya kebutuhan dua-duanya sama. Butuh merasa dicintai, perlu romance, ada affection. Yang keempat, apa hal yang kita perlu belajar di dalam pernikahan? Jadi covenant keeper. Banyak orang berkata I do ketika married, kemudian I don't, gitu ya. Waktu kita menikah kita ditanya apakah kamu bersedia ataukah apakah kamu berjanji bahwa kalau Anda masuk menikahi pasangan Anda akan mencintainya dan bla 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 bla, dan jawabannya yes I do atau ya saya bersedia atau ya saya berjanji. Ada seorang profesor pria punya istri yang mengidap penyakit Alzheimer. Sampai satu titik istrinya ini bahkan tidak mengenali suaminya lagi. Ya, tapi pria ini tetap mengasihi, tetap mendampingi, bahkan dia itu memilih untuk resign dari pekerjaannya untuk bisa menjaga istrinya. Orang tanya sama profesor ini, kenapa kamu masih mengasihi istrimu dengan setia? Dia loh bahkan sudah gak ingat siapa kamu, dia loh bahkan gak tahu kalau kamu itu suaminya, istilahnya ya, kalau kamu itu sama cewek lain atau selingkuh atau sama siapapun, kan gak ada yang tersakiti juga. Istrimu bahkan sudah nggak ingat siapa kamu gitu ya. Dan pria ini menjawab, aku sudah berjanji di hadapan Tuhan ya, bahwa aku akan mengasihinya sampai akhir hayatku. Memang istriku sudah tidak ingat siapa aku, tapi aku masih ingat siapa dia, dan dia ini adalah istriku. Jangan bilang kalau karena dia sudah tua nggak bisa selingkuh. Selingkuh itu nggak kenal usia, mau umur berapapun bisa. Tapi itu adalah sebuah keputusan ketika seseorang berkata, aku mau menjaga janji pernikahanku. Dia mungkin gak kenal sama aku, tapi aku tahu siapa dia dan di hadapan Tuhanlah aku berjanji untuk terus setia dengan orang ini. Saudara, sama seperti perumpamaan di Alkitab, firman Tuhan berkata semua orang yang membangun rumah itu pasti akan ada yang namanya banjir, angin tofan dan sebagainya. Di dalam sebuah perjalanan pernikahan pasti ada yang namanya angin, banjir dan sebagainya. Saya menikah dengan suami sudah hampir 17 tahun, belum terlalu lama tapi juga tidak terlalu singkat. Di dalam perjalanan pernikahan kami enggak semuanya mulus seperti di foto, saudara ya. Kan kita enggak mungkin berantem tangis-tangisan terus di upload gitu kan. Ya yang di foto ya pasti waktu yang baik. Tapi ada masa-masanya. Saudara jangan berpikir bahwa pendeta itu berarti gak pernah berantem gitu ya. Gak pernah bertengkar. Kalau bertengkar pasti langsung baikan. Kita sama-sama dari daging saudara ya. Manusia sama-sama bisa marah, sama-sama bisa tersakiti. Ada masa-masanya di mana pernikahan kami juga mengalami masa-masa sulit. Ada masa-masanya di mana kita tuh sudah sampai di ujung batas satu sama lain gitu kan. Tapi kita memilih mengerjakannya sehingga apa yang saya sampaikan hari ini itu bukan sekedar teori. Saya melewatinya satu-satu bagaimana saya mengerjakan yang namanya right priority. Mengatur ulang gitu ya. Bagaimana mengerjakan romance, bagaimana belajar untuk selfless. Ya menaruh ekspektasi itu tidak dilimpahkan kepada orang lain, tapi saya simpen sendiri. Ya kalau kamu bisa isi ya puji Tuhan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Saya punya ini tapi saya enggak taruh itu kepada orang lain. Nah saudara, iblis itu berusaha menghancurkan pernikahan.
sesuatu yang indah yang Tuhan ciptakan. Nah, kita harus bisa berjuang. Karena ini bukanlah tentang kita dengan pasangan kita, bukan. Bukan hanya tentang saya dengan suami atau suami dengan istri. Tapi ini tentang anak cucu kita, anak cucu cicit kita. Ini perjuangan yang berdampak panjang. Katakan amin. Yang terakhir, saya mau bicara tentang boundaries. Harus punya yang namanya batas. Banyak penyesalan di dalam kehidupan kita terjadi ketika kita tidak punya batasan. Dalam hal keuangan, waktu, hubungan, dan sebagainya. Ya, seperti yang saya tadi ceritakan, ada banyak film-film itu yang menggambarkan pasangan yang baik-baik tiba-tiba salah satu kepleset. Sebenarnya kenapa sih? Kan sudah baik, sudah sempurna, sudah bagus. Ya, saling mencintai, punya anak, keuangan baik-baik, kesehatan baik-baik, keluarga baik-baik. Kok tiba-tiba kepleset gitu, kenapa? Ya karena mereka gak punya yang namanya boundaries. Atau gak punya pagar, gak punya batas. 1 Korintus 6 ayat yang ke-18. 1 Korintus 6 ayat yang ke-18 dikatakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ya, kalau bahasa Inggrisnya dikatakan flee from sexual immorality. Flee itu artinya terbang. Artinya bukan cuma menjauh pelan-pelan gitu ya. Tapi lari, kayak Yusuf itu lari ketika dirayu sama istri Potifar. Bukan cuma lari, firman Tuhan katakan kalau bisa itu terbang. Menjauhkan diri itu se-ekstrim itu gitu terhadap segala macam percabulan. Nah, saudara, ayat ini juga disambung dengan gini, setiap dosa yang lain yang dilakukan manusia, saudara coba perhatikan. Kenapa kok tiba-tiba dosa seksual itu dipisahkan dari dosa yang lain? Apa bedanya dosa seksual dengan dosa yang lain? Bukankah semua dosa sama? Katanya nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Kenapa dikatakan setiap dosa yang lain, seolah-olah dosa yang lain itu beda dengan dosa yang ini? Karena memang beda, saudara. Nah, saudara, dosa seksual ini punya kerusakan yang cukup parah dan kerusakan yang sifatnya permanen daripada dosa-dosa yang lain. Kita bisa melakukan kesalahan di area yang lain, di area keuangan, kita bisa recovery. Kita bisa melakukan kesalahan di area yang lain, kesehatan kita bisa recovery, akademis kita bisa recovery, dan banyak hal yang lain. Tapi kalau dosa seksual, we can be fully forgiven, tapi escape for consequence itu never. Contohnya gampang, Daud itu berzina dengan Batseba, ya. Tuhan itu marahnya tidak tanggung-tanggung. Kalau saudara baca di firman Tuhan, Tuhan kasih hukuman. Gara-gara dia berzina dengan Batseba, diampuni enggak? Diampuni sama Tuhan, fully forgiven. Kalau ngomong tentang pengampunan, saudara enggak perlu ragukan. Pengampunan itu full, enggak ada berkurang sedikit pun. Tapi namanya konsekuensi, setelah Daud melakukan itu, keluarganya hancur. Keluarganya dari anaknya dan sebagainya banyak masalahnya. Dan itu sesuatu yang damage-nya itu permanen, bahkan sampai keturunan berikutnya. Jadi jangan pernah remehkan dosa yang satu ini. Itu memengaruhi keintiman Anda di masa depan dan sebagainya. Dosa seksual juga membuat seseorang itu menjadi pembohong seumur hidup dan menyimpan rahasia. Ya, kemarin saya di AOG, saya khotbahkan tentang sexual revolution. Saya khotbahkan kepada orang-orang muda tentang apa itu puberty, virginity, bahkan masturbasi, pornografi gitu ya. Saya khotbahkan tentang dosa-dosa seksual supaya menghindarkan mereka dari kerusakan yang tidak perlu, karena kerusakannya itu panjang. Saya katakan sama mereka, kalau Anda masih single, ya jadikan goal bahwa aku itu akan masuk pernikahan dalam kondisi virgin. Kalau kita punya pacar misalnya ya, jadikan goal pacaran itu sekali untuk menikah. Goal itu akan memengaruhi keputusan-keputusan kita. Kalau kita punya pacar,
Terus kita ya udahlah kalau nggak cocok ya udah putus aja gitu kan. Terus kita sama pacar kita sudah melakukan sesuatu walaupun mungkin nggak sampai intercourse gitu ya. Tapi kita sudah melakukan interaksi fisik yang cukup jauh. Terus kita punya pasangan misalnya kemudian kita menikah. Apakah Anda bisa menceritakan kepada pasangan Anda apa yang pernah Anda lakukan dengan mantan kekasih Anda? Anda kan nggak bisa kan. Itu sesuatu yang kita akan bawa. Kalaupun kita cerita ya dulu itu gak sampai lah kayak begini kayak begitu. Hanya untuk membayar hati nurani. Tapi kita gak akan pernah bisa cerita. Ya itulah yang dosa seksual lakukan. Kita akan bawa itu seumur hidup. Itu bagasi yang tidak perlu. Makanya kemarin saya juga sampaikan di youth bahwa jadikan itu goal. Jadikan itu goal supaya kamu tidak perlu melukai orang yang akan Anda cintai seumur hidup itu dengan kesalahanmu di masa lalu. Karena dosa seksual ini punya damage yang cukup panjang, baik dari kita yang masih single bahkan yang sudah menikah. Gitu ya, kita bisa cerita kebangkrutan kita, oh ya aku dulu pernah bangkrut, oh ya aku dulu pernah nggak naik kelas, oh ya tapi kan nggak gampang kan untuk kita itu atau nggak banyak orang itu bisa cerita bahwa apa yang dia lakukan di area seksual. Saudara, ini adalah dosa yang punya worst konsekuensi yang cukup buruk. Sehingga kita harus berhati-hati dan harus punya rel, harus punya pagar yang jelas. Ya, walaupun pasangan Anda itu adalah orang yang terpenting dalam kehidupan Anda mungkin tidak bisa menceritakan semuanya kan Anda takut apa yang dia pikirkan tentang Anda. Nah itulah yang dosa seksual lakukan terhadap seseorang. Dan kalau kita mau bebas dari yang satu ini, firman Tuhan katakan flee atau terbang, jauhi sungguh-sungguh. Jauhi sungguh-sungguh, punya komitmen, punya boundaries. Boundaries itu apa? Boundaries itu bukan aturan. Gak boleh ini, gak boleh itu, tapi pagar yang Anda putuskan untuk Anda itu menjaga diri sendiri. Seorang hamba Tuhan yang terkenal, Billy Graham, dia punya boundaries, dia berkata bahwa aku tidak akan pernah pergi kemanapun berdua atau makan berdua dengan lawan jenis selain dengan istriku. Sudah tahu Billy Graham sampai akhir hidupnya dikenal sebagai seorang yang bebas skandal dari tidak banyak pendeta atau hamba Tuhan yang benar-benar bebas skandal. Ya kenapa? Karena dia punya boundaries. Kita tidak akan pernah menyesal ketika kita tuh buat boundaries. Dan banyak orang tuh kepleset. Saudara tahu boundaries itu kayak apa? Boundaries itu kayak itu loh, pagar di jalan tol. Saudara tahu pagar di jalan tol itu kan kalau nggak beton, ya besi yang kuat. Sehingga itu yang tidak memungkinkan kalau mobil itu nabrak, mobilnya yang hancur dan maksudnya mobilnya itu enggak sampai masuk jurang. Nah banyak orang itu ngasih bordernya cuma dicat, saudara, cuma di garis lurus. Berapa banyak dari kita kalau kita naik di jalan raya, ada garis lurus kita tetap langgar. Ya kalau itu bukan besi ya kita akan langgar, kita harus punya garis yang jelas. Saudara mungkin ini nggak relevan, wah tapi aku nggak bisa di pekerjaanku ini bosku ini lawan jenis, ya kadang ngajak aku pergi dan sebagainya. Buatlah sesuatu yang relevan bagi Anda, karena boundary setiap orang itu mungkin Anda bisa lakukan berbeda-beda sesuai dengan konteks kehidupan Anda. Tapi kalau Anda adalah suami dan istri, komunikasikan. Ya apa yang istri Anda harapkan atau apa yang Anda melakukan itu komunikasikan. Kalau misalnya ada satu kali Anda itu berusaha menyembunyikan, ini sudah mulai berusaha menyembunyikan, itu sudah tetot gitu ya. Ada pikir, Anda tanya dalam hati, kenapa aku harus menyembunyikan ini dari istriku? Apa yang coba aku sembunyikan atau apa yang aku takutkan terjadi? Dan apa yang bisa terjadi kalau aku ini menyembunyikan ini? Segala sesuatu dimulai dari rahasia. Kalau kita sudah mulai merahasiakan sesuatu dari pasangan kita, saudara sebenarnya sudah nabrak pagar. Ya walaupun belum masuk jurang, belum melakukan kesalahan, tapi itu sudah, kenapa kok harus disembunyikan? Kenapa kok harus ditutupi? Kenapa kok nggak mau dibicarakan? Saudara, alarm Anda harus bunyi. Boundaries itu seperti pagar, seperti alarm yang kalau kena pagar itu nyetrum gitu loh saudara ya. Sehingga Anda nggak sampai masuk ke dalam jurang. Kalau misalnya ada orang yang butuh pertolongan kita, gimana dong? Kalau dia lawan jenis, saudara saya beritahu Anda, dia butuh pertolongan tapi dia nggak butuh Anda. Jadi Anda harus bisa tahu batasnya.
Ya, jangan karena kasihan, Anda lebih kasihan mana, orang yang Anda baru kenal atau keluarga Anda. Dan kadang untuk mencintai seseorang, Anda perlu berani melukai orang lain. Ya, melukai, karena kadang-kadang harus memilih siapa yang aku lukai. Kalau aku menolak orang ini, ya dia akan gak suka sama aku. Tapi aku menyelamatkan pernikahanku. Nah, banyak orang itu keliru. Berharap istrinya atau suaminya mengerti untuk dia itu mengutamakan orang lain. Kecuali ya kalau pasangan Anda itu orang yang sangat posesif, itu sesuatu cerita yang lain. Tapi kalau ada misalnya Anda itu punya grup gitu ya, grup di handphone gitu kan. Ternyata di dalam grup itu adalah teman-teman sekolah zaman dulu yang ada mantan-mantan Anda misalnya. Terus istri Anda atau suami Anda keberatan. Saudara jangan gini loh, aku loh enggak ada apa-apa. Kenapa sih gitu aja keberatan? Saudara, kalau istri Anda atau suami Anda itu masih keberatan, itu sesuatu yang Anda harus rayakan. Kalau suami atau istri Anda itu sudah nggak peduli lagi, itu yang Anda harus takutkan. Nah, ketika kita itu pasangan kita itu sudah keberatan, itu sebenarnya Anda sudah nabrak tembok, nabrak pagar maksudnya. Berarti ada sesuatu yang Anda harus lakukan, hargai keberatan pasangan Anda. Berarti ada sesuatu yang diingatkan di dalam diri Anda. Jangan take it personal, jangan marah, jangan merasa dituduh. Memang Anda tidak melakukan apapun, aku gak ada apa-apa kok, gitu aja kok marah dan sebagainya. Saudara tanya, jadi baiknya gimana? Nanti aku gak enak loh kalau begini. Cari solusi bersama, hargai keberatan pasanganmu karena itu akan menjagaimu. Selain kita menjaga dengan punya boundary sendiri, pasangan kita itu sebenarnya adalah juga pagar bagi kehidupan kita. Jadi berbahagialah kalau Anda masih diingatkan oleh pasangan Anda. Jangan tambah marah, tapi hargai. Berarti Anda itu masih dicintai loh saudara. Kalau pasangan Anda sudah gak peduli, Anda malah harusnya takut. Anda malah harusnya curiga, kenapa kok dia sudah gak peduli lagi sama aku, apakah dia memang sudah tidak mencintaiku. Tapi kalau pasangan Anda keberatan, itu berarti Anda masih dicintai. Amin. Nah saudara, di dalam lingkungan yang hari ini seperti yang saya katakan, di kanan kiri kita, media dan sebagainya, sepertinya bahaya. Saya bertanya kepada Anda, apakah ada di dalam budaya kita, di dalam lingkungan Anda hari ini yang mengajarkan Anda untuk tetap setia? Apakah ada di dalam kehidupan Anda itu yang mengingatkan Anda, menegur Anda, mengajari Anda untuk tetap setia kepada pasangan? Media, no. Televisi, no. Handphone gitu ya, no. Iklan, enggak juga. Gereja yang mengingatkan Anda, makanya gereja enggak boleh tinggal diam. Gereja harus bicara. Disinilah Anda diajar, berikan hati yang terbuka dan mau menjadi pelaku firman. Saya percaya itu karena Tuhan itu sayang sama Anda dan Tuhan mau Anda menikmati hubungan yang manis di dalam pernikahan. Amin. Ya, yang terakhir, kalau misalnya ada orang-orang yang hari ini, entah Anda ada yang di tempat ini atau Anda yang melihat firman dan mendengarkan firman Tuhan ini, dan hari ini ada orang yang mungkin saya sudah terlanjur. Gimana? Saya sudah punya hubungan dengan orang lain selain pasanganku. Apakah mungkin Anda baru pacaran, tunangan atau bahkan sudah menikah? Aku suka sama orang lain, what should I do? Saudara, firman Tuhan katakan di Matius 5. Saya bacakan Matius 5 ayat yang ke-29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh masuk neraka. Saudara, untuk dosa yang satu ini selain bagi Anda yang menjaga, Anda perlu menghindari dengan cara menjauhkan diri sampai kayak orang itu terbang menjauh. Bagi Anda yang sudah terlanjur masuk jurang, gitu ya, sudah kepleset, firman Tuhan katakan, jika matamu itu yang kanan menyesatkan engkau, maka cungkilah. Berarti Tuhan itu mau sebuah tindakan yang radikal. Dan kalau dicungkil itu sakit gak? Sakit, berdarah,
terluka. Tapi firman Tuhan bilang lebih baik kamu kehilangan satu mata daripada seluruh hidupmu itu hancur. Kalau tanganmu salah satu itu kan kayak contoh orang selingkuh ya, satu pegang istrinya, satu pegang selingkuhannya, atau satu pegang suaminya, satu pegang selingkuhannya. Kalau yang salah, jangan yang dipotong yang benar. Kadang kan orang yang dipotong malah yang benar. Yang dipotong itu yang menyesatkan, yang salah. Tuhan katakan penggalah. Jadi benar-benar harus ekstrim, harus ngambil tindakan itu enggak yang gimana ya, tapi nanti banyak alasan, itu enggak bertobat namanya. Orang kalau bertobat itu berani ngambil tindakan ekstrim dan pertobatanlah yang memberikan pengharapan untuk masa depan Anda sendiri dengan keluarga dan orang-orang yang Anda kasih. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mor Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.